Guys, coba kalian perhatikan foto ini. Ini bukan fan art, tapi berasal dari tim desain dari Loki season kedua. Dan tentu gambar ini adalah alternatif ending untuk Loki yang menjadi God of Stories. Tampak keren kan? Dengan tampilan seperti ini membuat dia lebih mirip seperti The Watchers yang ada di What If season pertama. Apa maksud dari desain ini? Dan mengapa mereka tidak memakai ending Loki yang seperti ini? So, mari kita bahas lebih lanjut. Loki di akhir season kedua berubah menjadi penjaga dari pohon multiverse yang menyerupai Yggdrasil. Loki menjadi sumber kekuatan tak terbatas dari multiverse MCU. Tanpa Loki, multiverse akan mati dan kehidupan akan hilang. Inilah akhirnya yang menjadi glorious purpose untuk Loki. Namun tim produksi sebelum memutuskan memperlihatkan visual Loki memegang banyak universe dan juga menariknya ke singgasananya seperti di akhir Loki season kedua, ternyata ada dua opsi loh guys. Opsi yang kedua, seperti yang kalian lihat di gambar awal yang kita tunjukkan tadi, menurut keterangan sutradara Loki season kedua yaitu Aaron Moorhead, terdapat sebuah draft dari skripnya di momen-momen akhir. Kita berdua kemudian merasa ada sesuatu yang kurang dari draft tersebut. Dan di dalam draft tersebut tidak ada adegan Loki menghancurkan Temporal Loom. Dia justru menyelamatkan The Loom dari kehancuran dan mengambil alih singgasana. Kita semua tahu sesuatu sedang terjadi, tapi kita tidak tahu apa hal tersebut. Karena dari draft tersebut terasa agak janggal di mana Loki mencoba untuk menyelamatkan The Loom, mendapatkan singgasana, dan udah selesai. Masalahnya kemudian adalah dia tidak melakukan sebuah pengorbanan dan kami sadar itu. Mengapa kemudian dia tidak menghancurkan Temporal Loom dan mengambil alih tanggung jawab besar untuk menjaga Temporal Loom? Tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut. Sekarang sepertinya sudah jelas jika Loki sudah melakukan sebuah pilihan yang sangat tepat. Namun, terdapat juga momen singkat dari pengembangan tersebut ketika kami menyadari bahwa Loki perlu menghancurkan dan menjadi The Loom itu sendiri. Itulah keterangan dari sutradara dari video yang kita ambil dari The Making of Loki guys. Jadi sekarang kita tahu bahwa rencana lain dari ending di mana Loki tidak menghancurkan Temporal Loom. Melainkan, Loki akan menemukan solusi yang paling tepat untuk mengalahkan He Who Remains. Lalu kemudian ia mengambil tahta He Who Remains di Citadel End of the Time. Di momen itu Loki akan menemukan sejuta kemungkinan yang akhirnya menemukan satu cara agar Temporal Loom bisa selamat. Tentu kalian masih ingat dengan tubuh kering He Who Remains saat Ravonna Renslayer juga Miss Minute mengunjunginya di Citadel End of the Time. Ceritanya akan tetap memperlihatkan He Who Remains tewas. Loki dan juga TVA berhasil selamat tanpa harus menghancurkan Temporal Loom. Caranya memang sejauh ini masih sangat misterius. Namun berkaca dengan teori kita di awal, kunci Loki merebut tahta dari He Who Remains adalah menggunakan Tempest He Who Remains yang saat itu sedang dipegang oleh Sylvie. Yang tentu ini membuat ia bisa mengendalikan time slipping dan selangkah lebih cepat dari He Who Remains. Ceritanya akan berbalik, Loki akan membangun TVA dari awal lagi, lalu menemukan cara merebut tahta dari He Who Remains dengan menjadi makhluk kosmik seperti yang kita lihat di gambar ini guys. Dari gambar ini kalian bisa melihat dengan jelas bahwa Loki sudah berevolusi menjadi bentuk yang lebih kosmik lagi. Di adegan ini Loki bisa mengatur realitas yang ia mau dan mengubah ceritanya dari awal lagi kalau Kang the Conqueror tidak pernah terlahir. Jika Kang di Secret Timeline hanya menjadi tukang lilin saja, maka otomatis cabang timeline tidak akan membentuk Kang dengan sosok yang sangat jahat dan mengancam multiverse. Dengan Loki yang sudah menguasai semacam pocket universe seperti ini, ia bisa mengendalikan semua realitas dengan tangannya termasuk menyelamatkan TVA. Dari keterangan sutradara tadi juga kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan setuju jika pilihan yang kita lihat di akhir Loki season kedua lebih dramatis dan memorable dibandingkan Loki yang tidak menghancurkan Temporal Loom sama sekali dan mengambil alih tahta begitu saja. Bagaimanapun, hasil akhir adalah keputusan bersama. Memang di beberapa kasus ending suatu film ada yang tidak tepat dan sering sekali diprotes oleh para fans. Tapi untuk Loki season kedua ini rasanya agak sedikit berbeda. Ya sekitar 90% fans setuju kalau ending Loki menghancurkan Temporal Loom lalu mengorbankan dirinya untuk teman-temannya lah yang dipakai di endingnya. Pilihan ini lebih baik karena lebih emosional dan juga development karakter untuk Loki sejak muncul sebagai villain kemudian akhirnya diubah menjadi filament multiverse. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Bahkan ini adalah langkah awal jika suatu saat Marvel Studio ingin memunculkan kembali Loki di masa depan, otomatis akan menimbulkan hype yang baru yang membuat calon penonton berminat sekali untuk datang ke bioskop.
Nah, karena kita sudah melihat hasil akhir dari Loki season kedua, kini mari kita amati dari satu gambar ini guys. Mari kita cerna menjadi sebuah ilustrasi bagaimana maksud dari tim desain dari Fotolog yang sedang mengamati sesuatu dari kristal ini. Yang paling jelas yang kita lihat dari gambar ini adalah bentuk kristalnya sangat mirip dengan cermin multiverse dari What the Watcher dari What If season pertama. Kita bisa lihat dari ornamen dan juga warnanya sangat khas sekali guys. Bahkan kemiripan ini diakui langsung oleh tim produksinya bahwa mereka mencoba untuk mengambil gambaran multiverse dari The Watchers What If season pertama. Dan mereka ingin Loki bertindak seperti The Watchers, tapi bukan seperti Uatu. Dalam kondisi ini, Loki masih terikat dengan multiverse dan hanya bisa mengawati berbagai realitas di setiap timeline. Lalu kemudian kita lihat di bagian bawah jubah Loki ini ada butiran hitam, dan ini sama seperti efek saat Ultron melawan The Watchers dan juga sama seperti glitch yang ada di Spider-Man Into the Spider-Verse. Buat teman-teman yang belum tahu, nama efek seperti totol-totol hitam ini kalau di dalam komiknya ini disebut dengan Kirby Crackle. Kirby Crackle yang juga disebut sebagai Kirby Dots ini adalah sebuah konveksi artistik dalam buku-buku komik superhero dan juga fiksi ilmiah, di mana bidang hitam seperti ini digunakan untuk merepresentasikan ruang negatif di sekitar jenis energi yang tidak ditentukan. Biasanya ini digunakan dalam bentuk ilustrasi ledakan, asap, ledakan-ledakan dari laser beam, energi kosmik, dan fenomena luar angkasa. Kirby Crackle ini diambil dari nama penciptanya, tentu saja Jack Kirby. Nah, dari gambar ini kita sih sebenarnya berharap banget bahwa di ending Loki season kedua, efek Kirby Crackle ini bisa ditambahkan agar connect dengan film Spider-Man Into the Spider-Verse hingga ke The Watchers dari What If season pertama. Namun sayangnya tidak ada Kirby Crackle di akhir Loki season kedua, tapi itu bukan masalah besar sebenarnya, karena Kirby Crackle ini sejauh ini identik dengan film animasi, bukanlah versi live actionnya. Tapi dari satu foto ini sudah terbayangkan bahwa Loki bukan terjebak di tali-tali multiverse seperti yang kita lihat di ending Loki season kedua, melainkan Loki ini akan menjadi bagian dari multiverse yang membentuk makhluk kosmik besar di mana sekujur tubuhnya itu ada banyak universe yang hidup. Ya, semacam cerita dalam komiknya di mana What the Watchers yang dihukum karena membantu Doctor Strange yang akhirnya justru ia menyelamatkan universe dari Doctor Strange tersebut, dan universe tersebut disimpan di saku dari The Watchers. Di mana What the Watcher ini melanggar aturan bahwa ia tidak boleh ikut campur atau bahkan berkomunikasi dengan Doctor Strange. Tapi ujung-ujungnya Uatu pun akhirnya menyelamatkan multiverse. Kini kasusnya sama, Loki pun menjadi makhluk multiverse yang bisa menulis ulang cerita apapun. Tapi seperti kata saudaranya, kalau opsi kedua tersebut digunakan, di mana Loki tidak harus menghancurkan temporalum, kemudian kita diperlihatkan betapa kuatnya Loki saat ini, jika diteruskan ide seperti itu tentu akan sangat janggal guys. Belum lagi akan terjadi sebuah ambigu antara posisi The Watcher dan juga Loki jika visual mereka ini sama. Bisa kalian bayangkan kalau opsi kedua ini terpakai, kita bisa melihat Loki bersanding dengan The Watcher. Tentu itu menjadi janggal karena The Watcher berada di ruangan yang jauh di atas Loki. The Watcher berada di dimensi yang kelima, sedangkan Loki ini masih berada di dimensi yang keempat. Penjelasan simpelnya seperti ini, Loki belum menjangkau The Watchers yang melihat multiverse MCU itu satu di antara banyaknya multiverse. Seperti kalau di ending Loki ini menjaga satu pohon Yggdrasil, maka level The Watcher ini dia melihat pohon yang seperti Loki itu ada banyak sekali di semua hutan belantara. The Watcher mengamati apa yang dilakukan oleh Loki, tapi mereka tidak boleh ikut campur karena mereka sudah disumpah hanya mengawasi saja. Bahkan perlu kalian ingat bahwa teknologi kaum The Watcher itu jauh lebih canggih jika dibandingkan dengan TVA ataupun sebagainya. Seperti istilah di atas langit masih ada langit, di atas Loki masih ada makhluk kosmik yang lainnya. Seperti itulah sederhananya ilustrasi posisi The Watcher dan juga Loki. Namun berulang kali kita ingatkan ceritanya tergantung pada MCU. Kita tunggu saja setelah What If season kedua bagaimana The Watcher menanggapi perubahan multiverse MCU. Di What If, The Watcher mengamati berbagai kejadian seperti kejadian yang berbeda-beda dari cerita MCU selama ini. Jadi kemungkinan besar yang The Watcher lihat itu berada di multiverse yang berbeda-beda. Multiverse Loki adalah salah satu di antara banyaknya multiverse di Black Hole. Jadi peringatan keras, kalian harus memahami video ini dengan pikiran yang jernih ya guys. Jangan sampai kalian menjadi pemuda tersesat. Karena lama-lama konsep cerita yang berhubungan dengan multiverse ujung-ujungnya akan mempertanyakan siapa pencipta dari alam semesta. Kalau sudah begitu maka ini bakal ribet dan kita harus membatasi di poin-poin tertentu. Yang jelas adalah jangan menyamakan dengan konsep ketuhanan yang ada di dunia nyata ya guys.
Kalau di komik Marvel, kita tahu ada One Above All yang digambarkan sebagai Tuhannya Marvel, di mana ini merupakan penggambaran dari komikus dan juga kreator di komik Marvel, salah satunya seperti Jack Kirby ataupun Stan Lee. Ujungnya nanti pasti ada salah satu karakter Marvel yang akan bertemu dengan One Above All. Tapi untuk Loki, kita masih menantikan akan sejauh apa karakter ini berkembang. Apakah ke depan Loki akan mengikuti perjuangan menyelamatkan multiverse di Secret Wars atau tidak? Tentu masih kita tunggu kelanjutannya. Juga kedepannya ada beberapa rumor bahwa Marvel akan mengalami soft reboot, maka salah satunya pasti ada campur tangan dari Loki. Tidak ketinggalan juga untuk fase selanjutnya setelah Multiverse Saga juga masih belum ada gambaran yang jelas. Namun kita mengharapkan bahwa fase selanjutnya adalah fase dari Mutant Saga. Kita benar-benar pengen lihat bagaimana pertarungan antara Avengers dan juga X-Men. So, tunggu pembahasan kita terkait dengan Mutant Saga di video selanjutnya.